Etimologis hukum dagang berasal dari dua kata, yaitu hukum yang berarti peraturan atau aturan, dan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan jual beli atau niaga. Jadi, yang pertama ada Ahmad Ihsan. Hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagangan. Tapi kalau menurut C.S. Kansil, hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laku. Dalam hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, KUH Perdata adalah sebagian lex generalis atau hukum umum, sedangkan KUHD ialah lex specialis atau hukum khusus dalam perdagangan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogat lex generalis, hukum khusus menghapus hukum umum. Ada 4 yang pertama ada prinsip dasar kebebasan berkontrak. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Yang kedua ada prinsip dasar pacta sunt servanda, prinsip yang menyarankan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak baik. Dasar penyelesaian sengketa, prinsip kesepakatan para pihak, konsensus, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih hukum, prinsip itikat baik, good faith, prinsip exhaustion of local international antara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan perusahaan. Definisinya, pedagang perantara adalah last giving yang kadang digunakan secara berganti-ganti dengan penyuluhan, pemberian, kuasa atau keagenan. Dasar hukum perantara dagang. Yang pertama ada KUH Perdata yang Maklar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Yang dalam menerima upah atau provisi tertentu dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran pihak untuk membayar ganti rugi atau menghentikan pelanggaran. Namun jika kedua belah pihak sepakat, mereka juga dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau mediasi. Gimana nih? Pertanyaan dari Komisi 10, apa saja jenis sanksi yang dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran hukum dagang? Ada beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran hukum dagang. Antara lain, pertama itu ada sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha, yaitu 1 poin penyusunan kontrak. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis menyusun kontrak yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban masing-masing. Poin 2, negosiasi dan kesepakatan. Pihak-pihak melakukan negosiasi. Sebutkan permasalahan apa dalam hukum dagang. Dalam hukum dagang terdapat berbagai permasalahan yang dapat muncul, yaitu yang pertama itu pelanggaran kontrak. Yaitu salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hukum dagang ada pelanggaran kontrak. Salah satu lembaga yang menjadi wadah penyelesaian hukum dagang adalah Badan Arbitras Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. BANI adalah lembaga arbitrasi di Indonesia yang menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui proses arbitrase. Dari yang sudah dibahas
bawain materinya tentang perdagangan oleh teman-teman kita dari Komisi 4. Kenapa sih perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis atau hukum dagang? Untuk melindungi sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada kasus perebutan nama brand, itu terjadi oleh Ruben Onsu, yaitu memperebutkan brand merek ayam geprek.